seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Mari nyatakan kerinduan kita bersama. Seperti rusa merindukan air, Demikianlah jiwaku Tuhan. begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap Hanya kepadamu, hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. kerinduan kami. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang Sampai hatiku. katakan kita sama-sama katakan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
kita rindukan Tuhan lebih dari apapun malam hari ini. Buka hati kita, mari buka kedua tangan kita. Mari nyatakan kerinduan kita bersama. Lebih dari sekedar berkat-berkat-Mu, lebih dari sekedar pertolongan-Mu, terlebih daripada itu semua kami merindukan pribadi-Mu Yesus. Kami mencari pribadi-Mu Yesus lebih dari apapun malam hari ini. Berapa banyak kita mencari pribadi Yesus lebih lagi. Buka hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Oh Yesus, Kau yang kami rindukan hadirat-Mu. Penuhi kami, lawan setiap kami, Yesus. Shikanamo, kiaralaba shikaralaba yaralaba ralaba, kiaralaba shikaralaba yaralaba, kiaralaba shikaralaba, kiaralaba. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Oh, padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu suka Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu suka Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Oh, padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berapa banyak percaya
engkau ditolong Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan. Pada waktu sukar Tuhan menolong, oh Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu sukar, pada waktu sukar Tuhan menolong, oh Tuhan menopang, dan Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan. Oh, yang percaya sekali lagi katakan, pada waktu sukar. Pada waktu sukar, oh Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis nama-namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti, tak pernah melupakan, yang tak pernah melupakan. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Katakan lagi, ku nyatakan Engkau. Ku nyatakan Engkau Kau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan, Kau Allah, berdaulat penuh, berkuasa penuh atas hidupku. Kaulah Tuhan satu-satunya. Oh, hanya Engkau, hanya Saudara-saudaraku, tantangan dan pergumulan, cobaan dalam hidup pasti kita hadapi. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia adalah perkataan dan pikiran kita. Bagaimana kita menyatakan perkataan iman kita terhadap setiap tantangan yang kita hadapi. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus untuk kita punyai di dalam setiap masalah pergumulan kita. Berapa banyak kita mau menyatakan Tuhan, menyatakan iman percaya kita di dalam setiap ucapan, di dalam setiap pikiran kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Hanya Yesus yang kita nyatakan. Saudaraku, kalau engkau mau, saya mau ajak kita angkatkan tangan kanan kita bersama-sama. Ucapkan perkataan iman, ucapkan perkataan percaya kepada Tuhan. Shikana bakara basyakara labara labara labasyakara. Oh, labasyakara labara labara. Oh, labasyakere bakara labara labara.
Kuasai kami Tuhan. Kuasai umat-Mu, kuasai kami hamba-hamba-Mu. Biar yang keluar dari ucapan kami adalah ucapan yang percaya, yang beriman. Yang ada dalam pikiran kami adalah pikiran Kristus. Kau memampukan kami Tuhan. Kau memampukan umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami semua. Supaya kami tidak tenggelam dalam kekhawatiran kami, supaya kami tidak tenggelam di dalam kesusahan kami, tetapi biar setiap kami bangkit dan mengucapkan iman percaya kami lewat kata-kata kami, lewat apa yang kami kerjakan. Kami mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tangan kita tinggi, tengadahkan wajah-Mu. Roh Kudus, mampukan kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan di dalam setiap perkataan kami. Tuhan yang selalu menjamah kami, Tuhan yang selalu menyembuhkan kami. Kau tak pernah berjanji buruk untuk kami semua. Kau selalu memberikan yang paling baik yang bisa Kau beri untuk kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Tuhan, Kau Allah berdaulat penuh di dalam kehidupan kami, berkuasa penuh. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus memperkatakan iman kami, percaya kami. Untuk kami boleh terus memiliki pikiran Kristus di dalam setiap kami. Supaya langkah kami yang kami kerjakan dalam hidup kami memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Katakan lagi, ku nyatakan Engkau. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, ya Tuhan. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Kau Tuhan, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Oh, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Satu kali lagi Bapak Ibu, katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Kau Tuhan Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah sembah di setiap nafasku. Sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuasai hati kami saat ini. Sehingga tiap benih firman-Mu akan tertanam dalam hati sanubari kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu pasti menggembalakan setiap kami. Untuk kami naik dan tidak turun. Untuk kami lebih lagi menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau fokus hanya kepada Engkau saja. Dan Engkau mau memberkati kami dengan urapan yang selalu baru. Urapan dari tempat yang maha tinggi akan mengurapi setiap kami. Sehingga apa yang Kau sampaikan di tempat ini pasti Tuhan mengarahkan akan arah langkah kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberikan satu tema. Harus tetap fokus kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bertemu dengan saudara di tempat ini. Di doa malam, saya Meli Riva dari Solo. Orang Betani Tulen saudaraku. Dan ini malam ini saya akan membawa satu tema khotbah yang sangat indah untuk kita. Tetap fokus kepada Tuhan dan itu akan kita renungkan melalui firman yang akan kita baca bersama dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 14 ayat 22, saudara bersama-sama ayat 23, lalu saya 24, kita bergantian dan berhenti bersama-sama di ayat yang ke-27. Matius 14, 22 sampai dengan 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diawali dengan ayat 22 yang berkata, sesudah itu. Ada kata-kata sesudah itu berarti ada kejadian sebelum peristiwa ini terjadi. Saudaraku, yaitu sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dari 2 ikan dan 5 roti yang masih lebih 12 bakul. Semua kita pasti tahu karena sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan tentang mukjizat Tuhan yang spektakuler. Dan sungguh sangat menarik hati orang-orang yang pada waktu itu ikut makan, menyaksikan akan mukjizat yang Tuhan buat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu maka ada banyak orang yang selalu mengiringi Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikut di mana saja Tuhan ada. Bahkan satu waktu Tuhan itu ada di satu tempat, saudaraku, maka banyak orang berkata, "Rabi, kapan engkau datang?" Dan dengan keras Yesus mengingatkan kepada mereka, "Engkau mengikut aku bukan karena engkau melihat tanda-tanda, tetapi karena engkau makan dan perutmu kenyang." Lalu dilanjutkan, saudaraku, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Saudaraku, hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak orang yang berjuang justru hanya untuk supaya perut mereka kenyang. Memperhatikan apa yang kelihatan lebih dari yang tidak kelihatan. Memperhatikan akan materi, berjuang sedemikian rupa hanya untuk materi. Padahal apa yang ada di dunia ini adalah fana adanya. Hanya Dia yang kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan sesudah itu Yesus itu selalu punya tujuan. Ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sungguh sangat luar biasa sekali, saudaraku. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-22, kita semua yang ada di sini tentunya kita akan bangga bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang disuruh oleh Dia untuk masuk di dalam perahu. Amin. Dan dikatakan bahwa sementara Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke atas perahu, Dia menyuruh orang banyak itu pulang. Amin, saudaraku. Kita bukan termasuk orang banyak yang disuruh pulang, tapi kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk di perahu dan diperintahkan, saudaraku, untuk mendahuluinya ke seberang. Jadi indah sekali bahwa kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Siapa yang bangga malam hari ini menjadi milik Tuhan? Angkat tangan. Saudaraku, kita ini hidupnya ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Skenario hidup kita ini ada di tangannya Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita membaca ayat yang selanjutnya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudaraku, sungguh sangat luar biasa. Walaupun mungkin kita sudah berkali-kali
membaca akan ayat firman Tuhan ini. Tapi melalui ayat firman yang kita baca malam hari ini, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengawasi hidup kita. Yesus pada waktu itu dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Berdoa untuk siapa, saudaraku? Dia berdoa untuk murid-muridnya. Yesus sudah tahu bahwa badai akan segera menerjang mereka. Angin sakal, topan, saudaraku. Tapi Yesus itu sebetulnya ingin memberikan pengalaman kepada murid-muridnya. Dia bukan hanya nonton akan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia berkata, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Amin. Sehingga kekristenan kita naik, bukan cuma berkatnya yang naik, tapi iman kita naik, rohani kita semakin meningkat, semakin dewasa. Itu yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Jadi dia punya maksud dan tujuan. Bagaimana nanti kalau murid-murid ini aku suruh menyeberang agak di kejauhan. Dan ketika angin badai itu datang, apa reaksi mereka? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia tetap bersyafaat buat murid-muridnya. Demikian juga dia juga tetap bersyafaat buat setiap kita. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku, ketika murid-muridnya sudah ada di tengah, sudah mendahului Yesus dan beberapa mil jauhnya, maka ada angin sakal di situ. Dan apa yang kita lihat, bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Tak akan pernah kita dibiarkan sendiri, saudaraku. Jadi murid-murid pada waktu mereka itu panik, saudara. Siapa yang berinisiatif untuk mendatangi akan murid-muridnya? Ternyata Yesus tidak pernah melupakan mereka. Waktu dia memerintahkan untuk masuk di dalam perahu. Dan ketika perahunya kena angin sakal, maka dia melihat dari jauh jam 3 malam. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kalau Tuhan mau menolong kita. Saudaraku, dia tidak melihat kondisi, situasi. Kalau orang menolong kita, pasti masih melihat ini dan itu untung ruginya. Tapi kalau Yesus, dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Dan ketika jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Apa maksudnya dia berjalan di atas air, saudaraku? Karena Yesus itu ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ingin menenangkan akan murid-muridnya. Dia berjalan di atas air dengan harapan muridnya tahu bahwa penolongnya itu datang, saudaraku. Dengan berjalan di atas air, siapa yang bisa berjalan di atas air? Tetapi saudaraku, apa reaksi murid-muridnya? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka justru terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa muridnya berteriak-teriak karena takut? Karena pada waktu itu dia tidak fokus lagi kepada Yesus yang menyuruh mereka untuk naik di atas perahu itu. Sehingga mereka panik, saudaraku. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melihat masalah yang begitu besar, kebanyakan di antara kita pasti lihat masalah yang begitu besar. Kita lupa bahwa kita harus fokus kepada Dia. Demikian juga muridnya. Itu hantu, lalu berteriak karena takut. Jadi saudaraku, orang yang panik itu pasti takut. Orang yang panik dan takut pasti enggak fokus sama Yesus. Sedang fokus dengan keadaannya, dengan masalahnya, dengan penyakitnya, dengan apa-apa yang boleh datang kepada dia.
Padahal apapun yang mendatangi kita, semua seizin dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, Dia berkata bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Endingnya pasti kita menjadi lebih dari pemenang. Kenapa bukan hanya pemenang? Kok lebih dari pemenang? Karena pada waktu kita ini menerima masalah, menghadapi masalah, kita tidak pernah dibiarkan. Allah berkata, engkau berdiam jua, aku yang akan berperang ganti engkau. Dan itu dilakukan, dan itu dilaksanakan. Oleh sebab itu, kalau kita bertanding pribadi lepas pribadi, 1 lawan 1, maka kita disebut pemenang. Tapi kalau sampai lebih dari pemenang, karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menolong akan setiap kita. Sehingga ketika saudara itu lepas dari masalah, maka saudara akan berkata, sungguh luar biasa. Kalau aku tahu akan hal itu, ya ngapain aku ini memakan waktu yang begitu panjang, yang begitu banyak, yang aku buang mikirin masalah. Tetapi saudaraku, ketika masalah datang, kalau kita bisa fokus kepada Dia, maka hasilnya sangat luar biasa. Amin. Hari ini siapa yang datang di sini yang punya masalah? Angkat tangan. Gak ada manusia hidup yang gak punya masalah. Amin. Ya, justru karena kita punya masalah, kita fokus kepada Dia. Masalah yang besar jadi kecil, yang kecil hilang. Karena Dia itu Allah yang sangat luar biasa, yang sanggup menolong akan setiap kita. Dia bukan manusia sehingga Dia bosan untuk menolong kita. Manusia ada batasnya, saudaraku. Kalau Dia menolong pasti ya pertama ditolong, mungkin ada belas kasihan, saudaraku. Tetapi kalau terus-terusan orang cepat bosennya. Amin. Ya, orang juga sering mengungkit-ungkit apa yang dibantukan untuk kita. Tapi kalau Yesus, saudara lihat di seluruh Alkitab, kita nggak pernah bosen. Itulah sebabnya kalau ada masalah, jangan takut, jangan susah. Masalah itu asal kita sudah berpadan dalam firman Allah, kita sudah ada di peraunya Allah. Masalah adalah media untuk Dia mengangkat kita naik level. Amin. Jangan masalah karena kesalahan kita sendiri. Walaupun saudaraku, kita tidak boleh takut dengan masalah. Tapi juga tidak ngajarin kita cari masalah. Tapi kalau masalah itu datang, kita hadapi bersama dengan Allah. Kita pasti melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi ukurannya itu adalah firman. Kalau kita sudah benar, saudaraku, ya seperti murid-muridnya, sebetulnya dia tidak harus takut karena dia ada di perahu di mana Yesus menyuruh mereka masuk ke dalamnya. Amin. Saudara punya masalah sebesar apapun, saudara bisa datang ke tempat ini untuk mencari Yesus, untuk memprioritaskan Dia, untuk fokus kepada Dia. Maka pulang dari tempat ini, saudara sudah menerima jawaban. Amin. Yang sakit disembuhkan, haleluya. Yang kekurangan kau diberikan kelimpahan. Yang ada masalah, Tuhan memberikan jawaban. Kalau engkau fokus kepada Allah, maka dengan segera, setiap kali di dalam firman perikop ini saya baca, maka kalau Yesus menolong pasti ada kata segera. Perintah Yesus itu, saudaraku, diawali dengan kata-kata segera. Saudara, itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-27, ini adalah ayat yang mendasari akan tema saya pada malam hari ini. Setelah murid-muridnya panik, mereka takut. Bahkan ketika Yesus mau menolong mereka, mereka berkata, itu hantu, itu hantu. Karena mereka melihat angin, melihat badai, angin sakal yang begitu kencang, perahu mereka yang oleng. Saudaraku, tapi Yesus segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku huruf besar, saudaraku. Ini artinya apa? Di seluruh masalah dan keadaan yang boleh kita hadapi, Tuhan itu berkata, aku ini, jangan takut.
tenanglah. Siapa yang bisa tenang? Hanya karena aku huruf besar. Maka kalau aku huruf besar ini, kita kembali fokus kepada Dia, maka segala ketakutan, kekhawatiran itu pasti nyingkir dari hidup kita. Amin, saudaraku. Kembali fokus. Saudara, memang kelemahan setiap orang itu lain-lain. Ada yang takutnya dengan penyakit, ada yang takutnya dengan jumlah uang yang besar, tanggungan yang terlalu besar, saudara. Saya akan berikan contoh yang real, yang pernah saya alami. Jadi bukan selalu, oh ini pendeta ini hebat, kesaksiannya luar biasa, ya. Tapi kesaksian-kesaksian yang pernah saya alami. Tapi saudara harus menarik kesimpulan bahwa yang betul itu sebetulnya seperti ini. Saudara, waktu saya masih muda ya, walaupun sekarang mungkin saudara, oh Bu Freddy ya juga sekarang masih muda gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya itu pernah mendapat sebuah benjolan di leher saya. Ya. Lalu dokternya itu, saudaraku berkata bahwa ini sepertinya harus juga segera dioperasi. Karena dia sebelumnya itu bertanya bagaimana riwayat tentang ya orang-orang yang di atas saya, maksudnya ya mungkin orang tua, kakek, nenek dan lain sebagainya. Saya teringat, saya berkata bahwa kakek saya itu meninggal karena kanker tiroid. Lalu dokternya malah, wah ini bukan karena dokternya nganggur, tidak ada pasien saudara. Dia adalah dokter yang terkenal. Ya. Lalu saya disuruh untuk segera, operasi itu ada yang harus segera dilakukan, ada yang bisa ditunda. Ya tapi ini harus dilakukan. Saudaraku, pada waktu itu saya ini berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Saya mendapatkan Pak Freddy Riva adalah keluarga Kristen. Jadi pada waktu itu firman Allah itu begitu berharga, menjadi harta yang sesungguhnya. Jadi ketika saya menikah dengan Pak Freddy Riva, saya berkata kepada Tuhan, saya berdoa bahwa firman-Mu berkata Tuhan, kalau satu orang saja diselamatkan, maka seisi rumahnya itu akan diselamatkan, akan dimenangkan di dalam nama Yesus. Jadi saya mikir saudara, pada waktu itu saya baru menikah. Jadi belum terlalu ya, ekonominya juga belum terlalu baik saudaraku. Nah, orang tua saya orang yang diberkati Tuhan dan dia berkata bahwa kalau mau operasi ya udah kita akan dibawa ke luar negeri ya, akan dibawa ke Singapura, setidaknya harus di situ, tidak boleh di sini. Saya itu pulang ya, langsung saya itu datang kepada Tuhan. Saya tidak lihat benjolan, saya tidak ingat dengan kata-kata dokter, saya tidak ingat lagi akan kakek saya meninggal karena kanker tiroid. Tapi saya datang kepada Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini rindu untuk memenangkan akan keluarga besarku. Tidak ada seorang pun yang sudah jadi Kristen, satu-satunya anak yang jadi Kristen karena saya sudah dipertemukan Tuhan kepada Pak Freddy Riva. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya fokus kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu kan berkata hidup itu Kristus, kalau mati untung ketemu Engkau. Itu betul-betul keluar dari hati sanubari yang paling dalam. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati saya. Dan ketika saya mendapat kesembuhan, kesembuhan saya ini disaksikan oleh orang tua saya. Ya, jadi saya bersihkan muka, tiba-tiba sampai di leher ini, maka benjolan itu sudah tidak ada, padahal benjolan itu sangat mengganggu. Orang selalu berkata, oh kok tambah gemuk ya? Karena di sini ini gemuk karena ya lehernya jadi pendek. Udah lehernya memang pendek saudaraku ya, jadi tambah pendek. Saudara, dan waktu hilang itu saya tahu ya. Itu umur saya ya kira-kira baru ya paling 30-an gitu saudaraku. Masih sangat muda. Lalu saya bersihkan muka saya dan itu hilang. Saya bilang, loh benjolanku hilang itu di depan orang tua saya dan ayah saya itu berkata, Yesusmu memang luar biasa. Dan itu saya pegang. Tidak ada orang yang bisa berkata Yesus atau menyebut Yesus
kalau tidak ada Roh Kudus yang ada di dalamnya. Itu adalah awal saya mengimani, Tuhan, saya rindu firman-Mu Kau laksanakan. Dan kalau kita urusannya dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah berdusta. Haleluya. Manusia bisa mengambil keuntungan dari kita, tapi Tuhan justru ingin memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, kalau kita menghadap kepada Tuhan malam hari ini, saudara tidak usah sungkan. Amin. Minta berkat tidak usah cukup, berlimpah-limpah. Amin. Karena itu Dia datang untuk memberkati setiap kita dengan limpah. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahannya Tuhan itu luar biasa. Bukan cuma materi sampai saudara tidak bisa ya ngumpulin dan materi mengubah akan hidup saudara. Tapi limpahnya itu coba kalau ya limpahnya ke sana bisa diberkati di bumi dan kekal selama-lamanya di surga. Amin. Apa artinya engkau mendapat dunia dan segala isinya kalau engkau kehilangan akan nyawamu? Tapi kalau Tuhan memberkati kita, lihat, aku akan memberkati engkau di bumi sampai kekal selama-lamanya di surga. Limpah lagi sampai Dia berkata, akan melimpah sampai ke anak cucumu. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Jadi tidak usah khawatir, aduh sekarang zaman malah susah, bagaimana dengan anakku, bagaimana nanti ini. Tidak usah khawatir saudaraku. Apa yang kita butuhkan itu pasti Tuhan sediakan. Karena Dia yang empunya segalanya. Tapi kalau engkau ada kesulitan, ada kesusahan, lalu matamu tertuju, siapa ya yang bisa nolong aku? Famili yang mana? Atau saudara sedang usaha, sedang bisnis, membutuhkan modal, bank mana ya yang mau ngutangi saudaraku. Tapi kalau Tuhan, kita fokus kepada Dia, Dia punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Saudaraku, setelah saya fokus kepada Tuhan, kembali saya berdoa, Tuhan firman-Mu berkata, saudara, tidak lama kemudian, ya, orang tua saya itu mengalami kecelakaan hebat, saudaraku. Persisnya itu di Lamongan. Pembantu dari keluarga kami itu ya, itu datang di tengah malam, sampai gemeteran saudara. Tapinya kecelakaan hebat, mobilnya hancur. Kita mikir itu, waduh kalau mobil hancur ini orangnya pasti mati saudara. Lalu saya berpikir ya, kembali lagi fokus kepada Tuhan. Karena orang kalau enggak fokus kepada Tuhan itu bayang-bayanginya itu loh saudaraku yang repot ya. Aduh mobilnya hancur, nanti orangnya pasti ini enggak tahu nih papanya ini bagaimana. Jadi kan tanyanya kita pun juga dengan nada yang negatif. Gimana? Apa masih hidup? Pasti gitu pikirannya. Tapi kalau fokus sama Tuhan ya, Tuhan tolong Tuhan. Kan tadinya saya berdoa. Kan Tuhan menjawab, kadang kita kaget. Betul enggak? Kayak tadi itu hantu. Enggak, aku percaya Tuhan, Engkau pasti datang dan tepat waktunya Engkau menolong orang tua saya. Kok enggak mikir gitu? Enaknya orang kok fokus sama Tuhan, pikiran kita itu diarahkan sama Tuhan. Ya, maka pikiran kita yang keluar apa yang baik, yang suci, yang mulia. Tapi kalau sudah dengan persoalannya, wah repot saudaraku. Nanti situ setelah orang tua saya ya udah bisa ditolong keluar dari parit saudaraku. Jadi adik saya dan orang tua saya itu keluar dari parit. Orang tua saya itu besar, lebih besar dari Pak Freddy Riva. Keluar dari parit itu wah kayak Rambo saudaraku ya. Lalu adik saya, ternyata mami saya itu masih ada di dalam mobil. Mami saya itu kecil, lebih kecil dari saya. Ya, kecil. Kalau saya ini kan gede, maksud saya lebih kecil dari saya tuh kayak kira-kira separuhnya saya gitu, kecil. Tidak terlalu tinggi juga. Ya, jadi Tuhan itu bisa kasih ya, tempat duduk itu pas. Tapi kaca-kaca tuh ya, serpian kaca itu ada di tubuhnya. Nah, setelah itu papi saya bisa ingat kalau istriku ini selamat. Kan dia enggak bisa lihat itu yang di mobil itu bagaimana, dia sudah lihat adik saya hidup.
Lalu dia juga masih bertenaga, dia keluar dari parit. Dan mami saya masih ada di dalam, kalau istriku itu selamat, aku akan masuk di gereja mana saja yang dibuka. Ya, jadi kalau gereja itu dibuka, saya juga ingat gereja di sini ini, saudaraku, adalah gereja yang tadinya ditulis itu ada di Manyar. Gereja buka 24 jam tempat berdoa. Oh, saudaraku, ada orang susah ya, ada rumah doa yang 24 jam. Jadi saya itu asalnya tinggal di daerah Kapas Kerampung, pindah di Jalan Manyar, dan saya sedang nyari gereja yang dekat supaya bisa rajin, supaya bisa ada waktu lowong selalu pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi papi saya itu udah, ternyata Tuhan itu menggenapi janjinya. Karena papi saya sudah bertobat, maka anaknya yang 11 saudara saya, kepala sukunya sudah bertobat, anak buahnya bertobat, dan tidak ada satupun saudaraku yang ketinggalan menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Amin. Jadi kalau ada masalah apapun, tentang sakit penyakit, tentang keuangan, ya, kalau saudara fokus sama Tuhan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, kalau engkau fokus sama Tuhan, jawabannya itu ada di sana. Tuhan menyiapkan, firman-Nya menggembalakan kita untuk kembali kita fokus kepada Dia. Amin. Indah ya saudaraku ya. Indah sekali kalau kita tuh mau fokus kepada Tuhan. Karena kita sudah mengerti bahwa jawaban dari Tuhan dari masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya adalah, tenanglah, aku ini. Jadi akunya huruf besar, jangan tenangnya dulu. Saudara tidak akan pernah bisa tenang kalau saudara tidak pandang Yesus. Amin. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang tenang itu enak, tapi akunya ini yang harus diprioritaskan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi kalau masih takut, mari kita fokus kembali kepada Tuhan. Saudara, waktu kerusuhan di kota Solo, ya. Loh saudara, jujur, jadi waktu kerusuhan di kota Solo, saya ini kaget beneran loh. Karena orang Solo itu suaranya halus-halus loh, betul. Saudaraku, saya ini di sana termasuk ya orang Surabayaan gitu. Kan suaranya lantang-lantang ya seperti yang sekarang saudara dengar. Bayangin kalau saya ini khotbah di Solo itu jemaat saya bingung malahan ya. Kok banter banget suaranya. Tapi sebetulnya ngirit saudaraku, tanpa mic sekalipun itu bisa ya saudara dengar. Nah, saudaraku, waktu ada kerusuhan di situ saya kan lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, itu anak-anak, itu ibu-ibu, itu bisa jarah rumahnya orang loh. Itu pagar-pagar yang gede itu ya, saudaraku, itu bisa loh. Pagar itu loh diangkat, dipikul loh saudara. Nggak tahu mau diapain ya. Orang ya, bukan cuma ratusan, bisa ribuan saudaraku, itu di tangannya bawa kayak aqua gitu diisi sama bensin, itu nanti ada sumbunya dilempar ke rumah orang. Nah, saudara jangan bangga kalau wah rumahku gedong besar. Saya ini bertetangga dengan Pak Harmoko, rumahnya juga besar, di perumahan elit di situ. Begitu ada bom molotov yang dilempar ke rumahnya, tidak makan waktu sampai jam, hitungan menit rumah itu ambrol. Maka firman Tuhan berkata bahwa kalau ada masa kerusuhan, harta itu tidak ada gunanya. Nah, itu benar saudara, saya ngalami sendiri. Itu orang nyari keselamatan, menyelamatkan dirinya, tidak ada urusan uang dan lain sebagainya. Saudara, waktu saya dikabari ada kerusuhan, ya sekarang masuk ke Solo Baru. Itu kan kerusuhan belum tahu, rusuh itu kenapa saja enggak tahu. Apa yang mau diserang? Siapa yang mau diserang? Golongan mana yang akan diserang saudara? Enggak ngerti. Pokoknya itu semua mobil yang ada di depan, yang ada di kanopi disuruh ngeluarin atau dibakar dalam rumah, yang ada di jalan mau dibakar dan sudah dibakar saudaraku. Jadi kan pasti memperhatikan akan masalahnya. Sehingga sebelum saya kembali berdoa kepada Tuhan, bingung benar saudara karena kaget ya.
Jadi kering di sana, misalnya kering pada rumahnya sendiri loh. Kering di sana saya bisa larinya ke sana. Mau terima telepon itu loh. Saudaraku, karena lihat orang yang, wah enggak pernah seumur hidup saya melihat ada kerusuhan yang sebesar itu. Saudaraku, lalu ada jemaat juga. Jemaat itu telepon sambung menyambung. Bu, bagaimana ini Bu? Saya ini punya anjingnya dikeluarkan atau dibiarkan di dalam. Kalau di dalam ini jenggong terus Bu, nanti kalau rumah saya dibakar bagaimana? Coba saudara jawabnya itu gimana? Itu hanya Tuhan yang bisa ya memberikan jawaban. Loh, kalau kamu lepas lalu menggigit, kan anjingnya herder ya. Nanti ada yang punya anjing Rottweiler dan lain sebagainya, saudara. Itu kan anjing-anjing yang buas. Nah nanti kalau anjingmu malah gigit itu gimana? Udahlah didoakan, saya juga ada anjing, itu anjing saya tuh. Saudaraku ya, saya doakan itu tidak ada satupun yang jenggong. Anjing itu loh bisa ngerti kerusuhan, saudara. Jadi ya ketakutan, diem, tidak ada yang nangis, tidak ada yang jenggong. Udah kamu doa, minta. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang yang benar pasti dilindungi Tuhan. Karena sudah fokusnya kepada Tuhan. Jawabannya adalah jawaban firman Allah. Dan hasilnya luar biasa, amin. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke rumah saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjarah ke rumah saya. Jadi kalau orang tidak fokus, itu nanti keputusannya itu, ya itu juga saudaraku ngawur. Kalau ngawur bagaimana? Ayo Bu, cepetan dong pulang Surabaya. Saya di Surabaya punya rumah sampai hari ini. Kan yang paling gampang itu kan ya udah pulang. Tapi kan kita mesti tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, kamu loh dikirim di sini untuk mengembalakan. Loh ada kerusuhan kok kamu pulang? Terus jemaatmu bagaimana? Lalu aman kembali. Lalu saya katakan, enggak Tuhan, aku mau tetap di sini. Aku mau tetap di Solo karena aku fokus kepadamu. Karena engkau yang memerintahkan aku untuk ke Solo. Bukan saya ke Solo itu mengembara semau saya. Saudaraku, tapi saya ini diutus dari gereja pusat. Ya, jadi saya harus ke Solo, apapun yang terjadi, engkau pasti melindungi. Lalu saya berdoa, malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling rumahku. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, wah bisa gagah. Takutnya itu loh bisa hilang. Padahal tadinya tuh aduh kerusuhan. Ya saudara kalau mikir kerusuhan nanti dibakar. Tuhan tidak suka begitu. Apa yang kau takutkan itu yang mendatangi engkau. Tapi engkau melindungi keluargaku, rumah dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu kirim pasukan. Jadi pasukan ada tentara-tentara yang bertruk-truk itu saudaraku. Berapa kompi gitu ya, itu datang ke kawasan Solo Baru. Orang-orang kaya di sana, Pak minta pengamanan, sudah habis, yang punya uang bukan kita tok. Makanya saya katakan, uang tidak berarti. Memanggil satu batalion, oh ini pokoknya uang ada, amankan daerah saya, pasukan habis. Karena orang yang saudara suruh datang itu punya atasan, dia juga harus nurut atasan, tidak bisa saudaraku. Tapi kalau kita itu fokus kepada Tuhan, Tuhan itu melindungi kita, dia bisa mendatangkan malaikat. Malah kerusuhan saya diberi berkat oleh Tuhan. Itu semua orang peternak telur tidak bisa keluar dari kota Solo. Dan dia berkata, Bu ini daripada telurnya rusak, saya titip telur minta tolong Bu ini dibagikan kepada yang memerlukan. Bayangin saudaraku, makanan dicukupkan, bahkan dilimpahkan, air minumnya itu dijaga oleh Tuhan. Jadi semua itu saya enggak nyari, tapi semua pada berdatangan. Menjadi rumah berkat saudaraku ya. Jadi kalau saudara itu ada sesuatu yang terjadi, kalau lihat masalahnya, saudara jadi takut. Tapi kalau lihat Tuhan yang besar, di balik setiap masalah, selalu ada berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Amin, saudaraku. Siapa sekarang yang takut sama masalah? Saya tidak bilang saudara harus cari masalah. Tapi kalau ada masalah, hadapi bersama dengan Tuhan dan fokus kepada Dia. Engkau angkat tangan, Dia pasti turun tangan. Dia menolong segera. Itulah sebabnya yang pertama, Dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab terhadap setiap kita. Dan Dia katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kalau Dia tadi suruh murid-muridnya
mendahului dia sampai di seberang. Saudaraku, karena dia memang Allah yang bertanggung jawab. Dia pengen memberi pengalaman kepada kita. Kenapa saya kok dikirim di kota Solo? Ya. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Kok bisa ngalami seumur-umur tidak pernah ngalami ada kerusuhan. Dan betul saudaraku. Dan kerusuhan Solo saya bisa menjadi berkat. Di kerusuhan selanjutnya, itu ada kerusuhan di Jakarta. Pada hari Sabtu malam saya masih ingat, ya, kerusuhannya itu di Ketapang. Saya sedang khotbah di Grogol, saudara. Ya. Saya sedang khotbah di GBI yang ada di Grogol, GBI-nya Pak Niko. Lalu diaken-diakennya itu berkata, Bu, ini ada kerusuhan loh. Jadi setelah saya khotbah yang pertama, ada kerusuhan Bu di Ketapang. Apa enggak diberhentikan Bu ibadahnya? Lalu saya bilang, ibadah kok diberhentikan? Ibadah ya harus lanjut, kecuali yang mengundang saya. Misalnya Pak Niko mungkin menelpon, ini ditutup saja kebaktiannya sudah. Karena kebaktiannya di Jakarta itu bukan di gereja-gereja seperti ini. Memang ya ada gedung lipo yang dipakai, ada hotel ini. Ya. Jadi saya tetap khotbah saudara. Tapi Tuhan itu menolong saya. Saya ini loh dikasih tahu, di Ketapang ada kerusuhan Bu, ini menjalar. Saya pikir Ketapang itu penyeberangan ya. Kalau kita mau ke Bali ini, saya ngertinya itu begitu saudaraku. Jadi saya, jauh lah Bali sama Jakarta mau merambah ya pasti masuk Surabaya dulu. Saya itu sampai jam yang ketiga, jadi jam pertama, kedua, ketiga, nyambung saudara. Sampai diakennya itu yang belakang pada berdiri, ada yang time out gini ya. Ini apa? Ini jemaatnya tenang loh. Dengerin khotbah itu dengan serius. Tapi yang pakai jas itu bisa berdiri semua. Jadi saya kan ngerti, dia begini-begini. Nah, saya enggak diundang mereka, saya tetap khotbah saudaraku. Dan khotbahnya tetap semangat. Lalu setelah saya turun, sudah yang jam ketiga saudaraku. Itu udah selesai antara jam 12-an begitu, sampai setengah 1. Saya turun. Ada diaken yang datang. Ibu, ini bagaimana Bu? Ini sudah merambah loh Bu. Merambah gimana toh? Iya, yang di Gajah Mada saja sudah ditutup kebaktiannya dari kebaktian pertama. Lah Ibu ini kok terus saja kebaktiannya? Loh, Ketapang itu di mana? Kok bisa? Ketapang itu di belakangnya Gajah Mada itu loh Bu. Ya, di situ ada diskotik apa, di situ juga banyak gereja yang sudah tutup, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Nah terus sekarang Ibu mau kemana? Ibu tadi tinggal di mana? Karena koordinator pertama sama yang ketiga itu berbeda. Oh saya ya mau pulang. Nginepnya di mana? Saya di Tomang, itu di rumah salah seorang diaken dari Pak Niko. Ibu mau makan? Loh ya mau, khotbah dari jam 6 saudara sampai jam 1. Saya pikir gini, enggak usah ditanya, pasti saya lapar saudara. Saya mikir gini, aduh kalau dia enggak kasih makan saya nanti yang jamu mereka. Oh ya makan Pak. Oh benar saudara, masuk dalam satu restoran, nanti saya yang bayar, itu dalam hati saya. Saudara, ya, kita sudah makan di situ, tiba-tiba saudaraku yang punya restoran itu kita cepat keluar. Itu pertama kali saya makan itu enggak bayar saudara. Karena orangnya itu suruh saya keluar. Udah keluar. Loh ini belum bayar, mau bayar keluar. Ini terali besinya ya. Pintunya tuh rangkep saudara. Setelah kerusuhan tuh banyak orang buat terali double. Lalu diakennya itu takut saudaraku. Tapi saya ini kan udah pengalaman. Ya, yang bisa ngamankan melindungi kita itu siapa? Hanya Tuhan Yesus saudaraku. Nah saya ini kan habis khotbah. Selesai khotbah saudara. Ya, harus menjadi pelaku. Lalu yang nyetir ini gemeteran saudara. Karena mobilnya itu enggak ada kacanya yang gelap. Mobilnya itu terang. Ya mungkin mobilnya bagus biar kelihatan. Sapa dulu dong yang punya gitu ya. Tapi juga ada mobil yang terlalu gelap. Sapa dulu dong yang di dalamnya. Enggak ada yang tahu nih ya. Nah, ya. Jadi kalau mobil itu ya asal yang normal saja saudaraku. Lalu dia tanya, "Bu, ini mau kemana Bu?" Saya itu loh saudara. Ya,
ketika saya itu fokus sama Tuhan ada wibawa Allah. Itu betul bukan saya kalau saya sendiri lihat. Itu orang antara yang perusuh dengan antara penduduk yang mempertahankan rumahnya, saudaraku, itu enggak ada beda loh. Perusuh itu enggak langsung ada seragamnya loh, enggak ada saudara. Ya, saya terangkan, oh kalau di sini kampanye itu pakai itu loh, itu kan teratur, ada organisasinya. Kalau sudah namanya perusuh, itu enggak ada saudaraku. Orang yang mau bikin kacau itu ya pakaiannya seenaknya. Lalu saudara, ya, Bu kemana Bu? Ya terus Pak, ini lalu lintas dengan saudara, bayangkan lalu lintas aman saudara. Lalu lintas ada orang yang motong ke sana, jalan ke sana, jadi tidak ada rambu-rambu lagi. Terus Pak, ya belok kanan. Ya itu jalannya Jakarta kan enggak sedekat sini, saudara. Ya terus Pak lurus kanan, kiri. Bu, padahal saya itu enggak tahu Jakarta. Saya juga enggak kenal orang ini. Loh, ibu ini kan menuju rumah saya, Bu. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan enggak pernah mempermalukan hambanya, padahal saya ini kan wanita, saudaraku. Tentunya dalam hatinya saya sendiri, ya. Pasti takut saudara. Itu orang bawa senjata-senjata. Penuh mana yang perusuh enggak tahu. Tapi karena saya fokus sama Tuhan. Tuhan itu loh membentengi hati saya. Bukan karena saya berani, tapi karena Allah yang ada di dalam saya. Ini dekat rumah saya. Bu, oh ya sudah Pak. Saya enggak usah diantar. Udah berhenti di rumahnya Bapak. Orangnya ya seneng. Saya ya seneng saudaraku ya. Karena apa? Karena sebetulnya saya takut, tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Dan di sana, lalu saya bisa beristirahat sampai memang itu semua kebaktian yang sore ditiadakan. Tapi setidaknya, saudaraku, saya bisa praktek firman. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan dengan segera. Amin. Saudara tidak usah takut. Waduh, nanti bagaimana? Sebentar lagi kita mau pemilu, nanti begini, nanti begitu. Udahlah, fokus saja sama Tuhan. Semua sudah diatur oleh Dia. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ayat yang berikutnya. Lalu Petrus, saudaraku, berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika panik, saudaraku, tidak bisa mikir, tapi Petrus ini, dia berkata, udah mulai fokus, Tuhan, kalau Engkau itu suruh aku datang di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Ya. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Maka Petrus keluar dari perahu itu dan mendapatkan Yesus. Ini kok diperagakan lebih baik. Mari Bu. Loh, jangan malu Bu, mari. Ya, nanti kan saya gini-gini dong, ngapain itu ya. Udah, Ibu dari Tuhan Yesus saja. Ya, saya gini. Ini Petrus ya. Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Datanglah. Ya. Sudah ya, saya akan disuruh datang kan lihat. Ketika mata Petrus itu melihat Yesus, maka dia berjalan dan mendapatkan Yesus. Tapi ketika angin dirasakan, maka dia melihat kakinya. Sempat gak fokus dan hampir tenggelam. Lalu Tuhan berkata, ya, segera Yesus memegang dia dan berkata, ya, engkau harus percaya aku. Ya, jangan engkau bimbang. Hai orang yang kurang percaya, ya. Tapi kan segera ditolong, saudaraku. Makasih. Jadi saudara bayangkan. Orang yang fokus kepada Tuhan, pasti imannya muncul. Sehingga Petrus itu berjalan di atas air itu dengan iman, saudaraku. Orang bisa dengan iman kalau dia itu fokus kepada Tuhan. Tuhan jadi sentrisnya. Tapi kalau sudah mulai, walaupun sudah dekat dengan Tuhan, kalau mulai lagi lihat, loh ini kan air, dia hampir tenggelam. Tapi dia berteriak, Tuhan tolong aku. Berarti kan fokus lagi, benar enggak? Begitu dia fokus lagi, dengan segera Yesus memegang tangannya. Amin. Dan segera ditolong. Enggak pakai Petrus, enggak pakai doanya juga lama-lama. Ada doa yang memang lama, ada yang cuma bilang Tuhan tolong dan Tuhan dengan segera. Karena dalam keadaan yang
sangat membutuhkan. Kesimpulannya saudaraku, kita yang ada di sini, kita ini bisa hidup dari berkat iman. Orang benar hidup karena iman. Tapi di samping itu kita dapat berkat ganda, yaitu saudaraku, berkat belas kasihan. Imannya Petrus itu loh sudah hilang, ya, hampir tenggelam, tapi dia fokus lagi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tolong aku. Apa Tuhan? Oh salahmu gitu ya. Kan tetap ditolong saudaraku walaupun diingatkan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya. Saudaraku, ada berkat ganda. Jadi indah, saudara hari ini ya mungkin imannya menggebu-gebu, tapi kalau saudara lagi kayak lihat persoalannya lagi ya, kita kadang kan gitu, aduh lihat persoalannya lagi kayaknya ya. Tetapi kalau ada kesempatan, engkau fokus kepada Tuhan, malam hari ini temanya fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan segera juga pasti menolong kau. Karena ada berkat ganda, yaitu berkat hidup karena iman dan hidup oleh karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mereka itu berarti Petrus dan Yesus masuk di dalam perahu itu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, sangat luar biasa sekali. Kalau kita fokus, sentris sama Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak tolong kita. Dan tidak ada yang terlalu kecil sehingga dia abaikan. Mari, apa masalah yang saudara bawa malam hari ini? Pulang dari tempat ini saudara sudah mendapat jawabannya. Karena engkau di sini melihat akan Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat, yang ajaib, maha besar. Kalau mau kita lihat masalahnya malah bulat, malah ruwet saudaraku. Mari, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah yang pertama, Allah yang bertanggung jawab. Dan membawa kita punya pengalaman dengan dia. Saya itu sudah punya pengalaman, jadi dari kerusuhan yang satu, fokus saja sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti tolong, toh buktinya Tuhan tolong. Saudaraku, Tuhan tidak pernah tidak menolong, dengan segera bahkan ya. Lalu yang kedua, dia yang memberi berkat ganda kepada umatnya, yaitu berkat hidup oleh iman dan berkat oleh belas kasihan. Asal engkau ada di perahunya Tuhan loh. Ya, engkau jangan jadi orang banyak yang disuruh pulang. Saudaraku, saya senang menjadi anak Tuhan. Saya juga senang melihat saudara, walaupun ada banyak masalah, toh saudara bisa datang kepada Tuhan. Datang doa malam ini berarti saudara sudah fokus kepada Tuhan, tapi lebih lagi saudara serius dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia Tuhan yang tak pernah gagal, yang membawa kita sampai ke seberang, dan bersama dia kita pasti sukses. Mari saudaraku, jangan takut dengan masalah. Masalah adalah media yang Tuhan pakai untuk menaikkan level kita. Dia ada di sini malam hari ini. Dia mengerti bahasa air mata saudara. Dia mengerti. Tapi dia saat ini berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan kalau itu masukkan dalam roh saudara, maka ada kekuatan baru yang ada di dalam hidupmu. Sehingga pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang takut dengan masalah. Tapi menghadapinya bersama dengan Allah. Karena engkau tidak pernah ditinggal sendiri. Kalau engkau angkat tangan, dia pasti turun tangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan sebuah pujian. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Mari saudaraku, kita bisa kuat kalau kita fokus kepada Tuhan. Sehingga masalah, angin, sakal, badai apapun pasti berlalu dari hidup kita. Kita pujikan dengan iman, dengan percaya dari dalam hati yang paling dalam. Kuatkanlah hatimu
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh. Fokus kepada Dia, lihat kepada Dia. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Horapata shikina maya rapata shada. Horapata sandaya rawala wala wasaya rawala. Terima kasih Tuhan. Himaya rama sandaya rawala sandaya rawala. Himaya rapata shikamaya rawala sandaya. Biarlah setiap kita saat ini, malam hari ini, kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan lihat besarnya masalahmu. Jangan lihat besarnya persoalanmu. Tuhan Yesus ada di sini. Dia siap menolong setiap kita. Tidak ada seorang pun yang dilewati. Semua dilawat oleh Tuhan. Itulah sebabnya saat ini tenang, jangan takut karena Dia ada di sini. Siap memberkati engkau. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dialah Allah yang berinisiatif untuk menolong kita. Itulah sebabnya mari saudaraku, biarlah engkau berdoa. Orapatas shikinana matas shanana matas shikara warawala waratas.
Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Dan katakan, aku mau Tuhan fokus. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau sentris kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengarahkan langkah kami. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Firman-Mu menggembalakan setiap kami. Kami percaya malam hari ini, setiap kami, apapun masalah kami besar dan kecil, Engkau Yesus yang ingin memberikan pengalaman kepada setiap kami. Persoalan adalah sebuah media untuk kami naik tingkat Tuhan. Kami juga diberikan berkat hidup oleh iman dan hidup oleh belas kasihan-Mu. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kami percaya melalui firman-Mu, jemaat-Mu yang malam hari ini memprioritaskan Engkau datang kepadamu. Maka semuanya pasti diberkati, tidak ada yang dilewati, semuanya ditolong. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang miskin, semuanya diberkati Tuhan. Yang punya masalah, Yesus adalah jawaban. Dan pulang dari tempat ini, engkau sudah menerima jawaban. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, oh tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, oh percaya Dia tak tinggalkanmu. Percaya, oh dan percayalah, percaya, percaya, Dia tak tinggalkanmu. Yang percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Semua lambaikan tanganmu, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa.